Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muh Agung Laksono, NIM 1985201020 dari prodi PJKR semester 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kurikulum. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Kurikulum dapat meramalkan hasil pendidikan atau pengajaran yang diharapkan karena ia menunjukkan apa yang harus dipelajari dan kegiatan apa yang harus dialami oleh peserta didik. Pengembangan kurikulum dilakukan sebab tidak ada suatu kurikulum yang sesuai dengan sepanjang masa. Kurikulum harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang senantiasa cenderung berubah. Nah, setiap kurikulum itu pasti ada perubahan dan tidak setiap kurikulum itu tidak sama karena kurikulum itu menyesuaikan perkembangan zaman. Nah, kemudian kurikulum rencana pelajaran 1947. Sejarah kurikulum pendidikan Indonesia sampai saat ini dimulai dari kurikulum rencana pelajaran, yakni kurikulum lanjutan yang sebelumnya digunakan semasa penjajahan Belanda, atau disebut juga dengan Leerplan, yang berarti rencana belajar. Kurikulum ini memiliki tujuan yang berfokuskan pada pendidikan pikiran dan pendidikan karakter sebagai warga Indonesia. Nah, kurikulum ini dimulai dari kurikulum rencana pembelajaran yang sebelumnya digunakan semasa penjajahan Belanda. Nah, kurikulum ini memfokuskan pada pendidikan pikiran dan pendidikan karakter. Nah, kurikulum rencana pembelajaran 1947 mulai diterapkan di sekolah-sekolah dasar yaitu pada tahun 1950. Selanjutnya, kurikulum rencana pelajaran terurai 1952. Kurikulum ini dapat dikatakan sebagai cikal bakal sistem pendidikan Indonesia. Dalam kurikulum rencana pelajaran terurai sudah terdapat rincian mata pelajaran dan menggunakan silabus sebagai pokok-pokok atau isi materi pelajaran. Nah, di kurikulum ini juga seorang guru memiliki tanggung jawab untuk mengajar satu pelajaran. Jadi di kurikulum ini guru itu harus mengajar dalam satu mata pelajaran. Nah, kemudian kurikulum 1964. Pada kurikulum 1964, pemerintah menerapkan program Pancawardhana sebagai pembekalan di jenjang sekolah dasar, yakni pendidikan yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Kurikulum 1975. Pada kurikulum 1975, sistem pendidikan memiliki orientasi pada tujuan dengan harap dapat lebih efektif dan efisien. Di kurikulum 1975 dinilai mulai dikenal istilah satuan pelajaran atau rencana pembelajaran setiap satuan bahasa. Nah, tujuan instruksional khusus materi pelajar atau pelajaran kegiatan belajar mengajar dan evaluasi. Banyak yang mengkritik kurikulum 1975 tidak ideal dikarenakan beban tugas guru yang terlalu banyak dalam melakukan rincian tersebut.
Kurikulum 1984. Kurikulum ini sering disebut juga sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan melalui kurikulum 1984. Siswa mulai ditempatkan sebagai subjek belajar yang diharapkan dapat mengamati suatu kelompok atau mendiskusikan hingga melaporkan. Kurikulum ini menggunakan metode CSB atau cara belajar siswa aktif. Kurikulum 1904 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum ini merupakan revisi terhadap kurikulum selanjutnya dan dinilai tidak memiliki dasar perbedaan, dan prinsip pada kurikulum ini dapat berubah sistem pembagian waktu pelajaran dan sementara ke caturwul dan membagian sistem waktu tersebut. Diharapkan siswa dapat menerima materi pembelajaran lebih banyak dalam pembagian 3 kali aturan atau dalam 1 tahun. Nah, kurikulum 2004 atau lebih dikenal dengan KBK, kurikulum berbasis kompetensi, yakni perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kurikulum 2004 mendapat kritik perihal kegiatan atau ukur kompetensi siswa dengan ujian yang masih dengan format pilihan ganda. Setelah dilakukan uji coba, Pulau Jawa dan kota-kota besar di luar Pulau Jawa, KBK dianggap kurang memuaskan sebagai guru atau tenaga pengajar yang menerapkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrin Nadhana dari Prodi PJKR semester 3, NIM 1985201026. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang sejarah kurikulum di Indonesia, yaitu kurikulum 2006. Berbagai kekurangan dalam KBK berakhir di awal tahun 2006 yang kemudian digantikan dengan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi siswa dan teknik evaluasi pelajaran tidak banyak yang berubah dengan KBK. Akan tetapi terdapat perbedaan yang cukup signifikan untuk guru yang diberikan kebebasan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa di sekolah. Yang selanjutnya itu kurikulum 2013. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh menjelaskan bahwa kurikulum terbaru lebih menekankan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Di kurikulum ini, guru diharapkan dapat mendorong siswa untuk melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang telah siswa pahami setelah menerima materi pembelajaran. Perbedaan kurikulum pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu kurikulum rencana pelajaran tahun 1947, menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Yang kedua yaitu kurikulum rencana pelajaran terurai tahun 1952. Terdapat silabus mata pelajaran yang lengkap dengan satu pelajaran diajarkan oleh seorang guru. Yang ketiga yaitu kurikulum tahun 1964, pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Yang kelima yaitu kurikulum tahun 1968, perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Yang keenam yaitu kurikulum tahun 1975, menggunakan prosedur pengembangan sistem instruktusional untuk merencanakan metode, materi, dan tujuan pembelajaran. Yang ketujuh yaitu kurikulum tahun 1984, mengusung proses skill approach dengan pendekatan CBSA dan berorientasi pada tujuan instruksional. Yang kedelapan yaitu kurikulum tahun 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan, menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu kurikulum 2004. Setiap mata pelajaran diurai berdasarkan kompetensi apa saja yang harus dicapai oleh siswa nantinya.
Yang berikutnya yaitu kurikulum 2006. Departemen Pendidikan Nasional pada saat itu menetapkan kerangka dasar, standar kompetensi lulusan, dan standar kompetensi dasar. Yang terakhir yaitu kurikulum 2013. Guru dituntut untuk mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya karena perkembangan teknologi cepat membuat siswa lebih mudah dan mendapatkan informasi. Demikian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.